Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Februari, seperti tema khotbah yang dicanangkan oleh gembala senior kita Pastor Philip Mantova, mengenai membayar harga untuk sebuah mimpi. Oleh karena itu saya beri judul khotbah pagi hari ini adalah menyembuhkan hati yang pahit. Menyembuhkan hati yang pahit. Meskipun Tuhan memberikan visi mimpi di dalam perjalanan kehidupan kita, dan mimpi itu saya percaya berbicara mengenai seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan seringkali izinkan proses terjadi di dalam perjalanan mencapai visi atau mimpi tersebut. Dan kita gak boleh anti dengan yang namanya proses atau harga yang perlu dibayar. Kita yakin visi mimpi berasal dari Tuhan, tapi seringkali Tuhan izinkan proses itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi selalu di balik semua itu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita lihat sejenak terlebih dahulu di dalam kitab Ulangan 7, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kita perhatikan bagaimana ada 7 bangsa yang begitu kuat dan besar yang Tuhan izinkan untuk berhadapan dengan bangsa Israel. Mari kita lihat terlebih dahulu sejenak Ulangan 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Tanah Kanaan, tanah perjanjian, memang visi mimpi dari Tuhan bagi bangsa Israel di waktu itu. Tapi perhatikan ada 7 bangsa yang dikatakan lebih banyak dan lebih kuat. Tuhan seringkali izinkan proses itu terjadi. Ada harga yang perlu dibayar. Dan kalau kita pelajari 7 nama dari bangsa yang kuat dan lebih banyak itu punya artinya. Dan itu mewakili tantangan atau harga yang perlu kita hadapi untuk sebuah mimpi. Het itu artinya adalah ketakutan, intimidasi. Girgasi itu artinya menyeret keluar, mengambil dengan paksa. Amori artinya kepahitan atau ngoceh, pengoceh. Kanaan itu iri hati, kecemburuan. Feris itu artinya memberontak, tidak suka aturan atau liar. Hewi itu kefasikan, tidak suka kebenaran. Dan Yebus itu artinya menekan, menginjak dengan keras. Dan sepanjang ibadah umum hari ini saya akan menyampaikan 5 bangsa di antaranya yang mewakili bagaimana spirit itu bisa menghambat perjalanan kita menuju visi dan mimpi dari Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membahas mengenai spirit Amori atau roh kepahitan itu. Sehingga tadi saya beri judul, saya beritahukan menyembuhkan hati yang pahit. Mari kita lihat bersama Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita akan belajar bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya spirit Amori, namanya roh kepahitan itu bisa kita kuasai, bisa kita taklukkan. Karena berbahaya sekali kalau spirit Amori, roh kepahitan itu menguasai kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan ilmu medis menunjukkan ketika seseorang pahit hatinya atau dendam, badan kita itu bisa bereaksi negatif, memunculkan yang namanya kortisol, dan kortisol itu bisa menyebabkan peradangan di area tubuh tertentu. Dan bisa menyebabkan atau pemicu penyebab terjadinya kanker. Tidak semua kanker memang berasal dari kepahitan atau dendam. Tetapi hati yang pahit, ketika spirit kita, roh kita, hati kita tidak dijaga, spirit Amori bisa menguasai. Dan bahkan tubuh kita pun bereaksi secara negatif, bisa memicu penyebab terjadinya kanker. Nah, kita akan belajar dari tokoh di Alkitab bagaimana kita berhadapan dan akhirnya hati kita sembuh. Yang dari namanya hati yang pahit. Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah
dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dikatakan adalah sepasang suami istri, Sakaria dan Elisabet. Mereka sepasang suami istri yang punya standar kehidupan yang luar biasa. Dan dicatat di dalam Alkitab kita, dan saya yakin ini juga yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Milikilah standar kehidupan yang demikian. Dunia itu makin lama makin tidak punya standar. Kalau ditanya siapa yang paling benar Bapak Ibu Saudara, yang paling benar adalah diri sendiri. Dunia makin lama melihat kebenaran menjadi sesuatu yang subjektif. Sesuatu yang gak lagi absolut, karena orang punya kebenaran menurut versinya sendiri. Bahkan kita juga tahu, di dalam misalnya ada perdebatan atau pengadilan sekalipun, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Tetapi suami istri ini Sakaria dan Elisabet punya kualitas kehidupan yang dicatat di dalam Alkitab kita. Dan saya yakin ini yang Tuhan kehendaki. Dikatakan mereka itu benar di hadapan Allah yang pertama. Yang kedua hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dan yang ketiga tidak bercacat. Biarkan tiga kualitas kehidupan ini juga senantiasa ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Memang tidak mudah, saya tahu di tengah-tengah dunia yang makin lama makin jahat seperti ini. Tetapi saya percaya Roh Kudus senantiasa menolong dan menuntun hidup kita supaya kita mempunyai kualitas kehidupan yang demikian. Benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kalau begitu apa yang benar? Kalau kita bertanya kepada diri kita apa yang benar? Alkitab kita mengajar. Yang pertama kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Sehingga ketika dunia punya standar kebenarannya sendiri, kita menjadi orang-orang yang bertekun merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mungkin kita mengikuti program I Love My Bible yang dibuat oleh gereja kita tercinta sejak awal tahun. Kita diajari, dituntun untuk merenungkan firman atau Alkitab kita setiap hari. Atau ketika kita discuss firman di dalam connect group atau mendengar khotbah di dalam ibadah minggu. Ingat kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan kebenaran juga adalah Yesus. Ketika kita mempelajari hidupnya Yesus di dalam Alkitab kita. Bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia bersikap. Yesus adalah pribadi yang benar itu. Dan ketika kita meniru teladannya, ketika kita melihat Yesus dihianati oleh muridnya, Yesus berdoa, Yesus bahkan berusaha memberitahu supaya Yudas Iskariot bisa berubah. Atau ketika Petrus menyangkal, selesai Yesus disalib, lalu kemudian Yesus menampakkan diri, ditulis dalam Yohanes pasal 21. Kita belajar bagaimana Yesus di dalam perkataan, di dalam pikirannya, dalam perasaannya. Dan ketika kita mengikuti teladan dia, seorang pribadi yang benar, kita pun sedang berjalan di dalam kebenaran. Dan Alkitab kita juga mengajarkan kita, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ketika setiap hari kita berdoa, kita berkata, Roh Kudus, tuntun langkah hidupku, tuntun pekerjaanku, tuntun keluargaku, tuntun anak-anakku, pimpin langkah hidup kita. Meskipun mungkin kita sudah orang Kristen lama, kita sudah melayani, atau mungkin sebaliknya kita baru menjadi orang Kristen, baru kita bertobat. Tapi kita menyerahkan tuntunan, pimpinan atau kontrol hidup kita di dalam tangan Roh Kudus. Dialah roh kebenaran itu. Jadi ketika kita bersekutu dengan firman, meniru teladan Yesus, dituntun oleh Roh Kudus, roh kebenaran. Kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Dan pasti kita bisa seperti Sakaria dan Elisabet punya standar kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun kita perhatikan ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ternyata meskipun Sakaria dan Elisabet hidup benar, menuruti firman-Nya, tidak bercacat, tetap saja ada masalah yang mereka hadapi. Dalam perjalanan hidup kita, meskipun kita orang Kristen sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tetap Tuhan izinkan terjadi seringkali himpitan, tantangan, masalah dalam perjalanan hidup.
Bahkan untuk mencapai visi atau mimpi, ada harga yang perlu dibayar, ada proses di dalamnya. Dan jangan anti dengan proses itu. Pasti di balik semua itu ada rencana dan kehendak Tuhan. Entah apapun tantangan, masalah yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Baru bulan yang kedua tahun 2022. Katanya the year of dreams and visions. Tapi tantangan kita hadapi atau tantangan muncul di dalam hidup kita. Bahkan yang satu belum selesai, sudah disusul dengan yang lain. Sakaria dan Elisabet meskipun sepasang suami istri yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetap mereka punya problem, mereka gak bisa punya anak. Tapi kalau kita pelajari Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat misalkan nenek moyangnya Israel, namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita perhatikan tiga-tiganya, kita menyadari atau tidak, tiga-tiganya itu punya problem, gak bisa punya anak loh Bapak Ibu Saudara. Sehingga masing-masing di dalam setiap generasi, contoh misalnya Abraham dengan Sarah. Sarah mencoba jalannya sendiri kan, memberikan Hagar. Abraham, Ishak dan Yakub katanya diberikan visi mimpi dari Tuhan menjadi bangsa yang besar. Jangankan menjadi bangsa yang besar, satu anak pun, seorang anak pun mereka susah mendapatkannya. Tapi heran sekali, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekali dia berjanji, sekali dia berfirman, sekali dia memberikan visi dan mimpi, dia sanggup untuk menuntun kita, membawa kita di dalam penggenapannya. Dan kalau kita ingat kembali kisah Abraham, Ishak dan Yakub, satu persatu punya ceritanya sendiri. Sehingga Tuhan memberikan keturunan di dalam hidup mereka. Dan akhirnya lewat Abraham, Ishak dan Yakub muncul sebuah bangsa yang besar. Seperti yang Tuhan janjikan. Sakaria dan Elisabet pun ternyata punya problem. Tidak bisa punya anak, mandul. Kemandulan apa yang kita hadapi? Mungkin dalam perjalanan hidup kita ada orang-orang yang bergumul soal anak jasmani, belum punya anak secara jasmani. Mungkin ada yang bergumul soal kesehatan. Ada yang bergumul di dalam pendidikan. Ada yang bergumul di dalam hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Atau mertua dengan menantu. Atau pergumulan di dalam pelayanan. Atau apapun Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan itu pribadi yang setia. Dia seringkali izinkan proses terjadi supaya kita selalu berharap kepada Dia. Mengandalkan Dia. Selalu berada di dalam rencana dan kehendaknya. Jangan biarkan spirit daripada orang Amori membawa kita pahit hati. Karena kita merasa di luar Tuhan dengan di dalam Tuhan sama saja. Kita juga harus berjuang. Ada tantangan yang hari ini mungkin belum ada jawabannya. Doa seolah-olah makin jauh daripada jawaban yang kita harapkan. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Ingat perjalanan kita menuju visi dan mimpi akan digenapi di dalamnya. Tapi Tuhan izinkan untuk kita membayar harganya. Tuhan izinkan ada proses di dalamnya. Tetapi yang pasti Dia gak tinggalkan kita. Dan kalau Tuhan jawab doa, nanti kita akan lihat Tuhan akhirnya jawab doa Sakaria dan Elisabet. Sekali Tuhan jawab doa, bukan hanya menjawab doa mereka punya anak. Tapi anak mereka Tuhan pakai untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Sang Juru Selamat itu. Bahkan dipakai Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sekali Tuhan jawab, tidak hanya menjawab soal pergumulan satu saja. Tuhan sekali menjawab bukan hanya 1 mile, 1 kilometer kehidupan. Tapi 2 kilometer kehidupan, 2 mile berikutnya. Sekali Tuhan jawab, asalkan kita terus berharap hanya kepada Dia. Meskipun dalam perjalanan menuju visi dan mimpi itu, ada harga yang perlu kita bayar. Tapi jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya spirit Amori tidak menguasai hati kita. Kita pahit, kalau kita pahit, kecewa, kita tinggalkan Tuhan. Visi dan mimpi itu tidak jadi digenapi. Sayang Bapak Ibu Saudara. Hidup kita yang singkat dan sementara ini, biarkan visi mimpi Tuhan digenapi. Dan kita tekun berjalan di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka punya problem. Mereka gak bisa punya anak. Ayat yang ke-8 mari kita perhatikan. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya,
Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Bapak Ibu Saudara, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Sakaria seorang imam yang akhirnya kena di jadwal tugas untuk melayani di bait Allah. Kita lihat sebetulnya kemungkinannya sangat kecil untuk Sakaria itu dijadwalkan. Kalau kita pelajari waktu itu, di zaman itu ada 20.000 imam atau hamba Tuhan yang dipilih khusus untuk melayani di bait Allah. Dari 20.000 imam itu dibagi 24 kelompok, masing-masing satu kelompok kira-kira ada 1.000 imam. Dan 24 kelompok itu digilir menurut instruksi Raja Daud kalau kita belajar dalam Alkitab kita. Jadi sebetulnya untuk Sakaria dapat giliran melayani di bait Allah, lalu nanti berjumpa dengan malaikat Tuhan, itu kemungkinannya itu kecil sekali. Bahkan hanya sekali seumur hidup. Di zaman itu gak sembarangan orang boleh melayani. Gak sembarangan orang, bahkan yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus gak boleh sembarangan orang, apalagi hanya imam besar. Kalau kita lihat hari ini, gereja kita menjadi gereja yang based on volunteer. Mengajak setiap Bapak Ibu Saudara terlibat di dalam melayani, kita harus bersyukur. Adalah sebuah privilege atau kehormatan kita bisa melayani di zamannya Sakaria. Gak sembarangan orang melayani di bait Allah. Kalau hari ini kita bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan yang lain di gereja ini, kita perlu bersyukur. Dan yang belum melayani Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapat kesempatan untuk melayani, ambillah kesempatan itu untuk kita melayani. Saya hanya melihat hidup kita singkat dan sementara. Dan saya percaya Tuhan mendesain hidup kita bukan hanya sekedar sukses dan berhasil bagi diri kita sendiri. Tapi bagaimana hidup kita bisa berdampak berguna bagi orang lain. Dan di gereja ini kita belajar untuk melayani. Nah kembali, boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kembali di dalam peristiwanya Sakaria. Untuk Sakaria akhirnya melayani di bait Allah. Lalu dia akhirnya berjumpa dengan malaikat Tuhan. Itu kemungkinannya itu kecil sekali, bahkan hampir mustahil. Bahkan hanya satu kali kesempatan seumur hidup, itu pun mungkin gak semua imam dapat. Tapi itulah Tuhan kita. Ketika kita belajar berjalan di dalam visi dan mimpi daripada Tuhan, ada harga yang perlu dibayar, kita gak putus asa. Selalu Tuhan itu punya rencana, punya rancangan, punya waktu yang tepat. Seolah-olah kebetulan, tapi buat kita itu tidak ada yang kebetulan. Seolah-olah seperti kecelakaan yang tidak didesain atau dirancang oleh manusia. Tapi Tuhan di dalam kedaulatannya merancang segala sesuatu dalam perjalanan hidup. Sehingga saya yakin dan percaya kalau kita belajar setia, tidak keluar daripada jalan Tuhan, Tuhan sudah siapkan kejutan demi kejutan di dalam setiap kilometer kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Jangan tinggalkan iman kita, percaya kita kepada Dia. Mungkin satu hari lagi, mungkin satu minggu lagi, mungkin satu bulan lagi. Atau mungkin tahun ini, Dia akan menggenapi visi dan mimpi yang Dia taruh di dalam hidup kita. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu gak adil, Tuhan itu gak setia. Dia meninggalkan kita sehingga spirit amori atau hati yang pahit itu akhirnya menguasai hati kita. Karena selalu di dalam setiap kilometer kehidupan, selalu ada rencana Tuhan, selalu ada visitasi ilahi. Sama seperti akhirnya Sakaria berjumpa dengan malaikat Tuhan itu. Dan sejak hari itu, tak lama setelah itu, kerinduan, doa, visi mimpi yang Tuhan taruh di dalam hatinya akhirnya terjawab. Kalau kita melihat mustahil, ada puluhan ribu imam, mungkin hanya sekali seumur hidup. Tapi itulah Tuhan kita. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Tidak ada yang misteri. Karena Dia Tuhan yang maha tahu, Dia mengerti, Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir.
Bahkan pada waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita, sudah Dia merancang perjalanan kehidupan kita. Rancangan Dia, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Apapun pergumulan kita hari ini, jangan biarkan spirit amori, hati yang pahit itu menguasai hati kita. Sehingga kandaslah iman kita. Perhatikan ayat yang ke-11, apa yang terjadi di bait Allah itu. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Maka hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab perhatikan doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tak disangka akhirnya tugas pelayanan di dalam bait Allah itu menuntun dia mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan itu. Dan malaikat Tuhan itu berkata, doamu sudah dikabulkan. Bagaimana kalau Sakaria putus asa, pahit hati, meninggalkan tadi standar hidupnya di tengah jalan. Mimpi yang dari Tuhan tidak terjadi. Tidak akan lahir yang namanya Yohanes Pembaptis yang akhirnya ditugaskan untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes dengan Yesus beda 6 atau 8 bulan kira-kira. Lebih tua sedikit Yohanes Pembaptis. Sekali Tuhan menjawab doa itu, bukan hanya membawa keluarga kita mengalami sukacita, punya anak. Tapi anak kita dipakai Tuhan. Tuhan itu sekali jawab doa, Dia menjawab bukan hanya satu hal Dia selesaikan. Tapi begitu banyak hal yang lain beruntun diselesaikan. Jadi kalau hari ini doa kita belum dijawab, hari ini harapan kita belum jadi kenyataan. Karena Tuhan punya waktunya tersendiri. Dia pasti menjawab doa tepat pada waktunya. Tepat bagi siapa? Tepat bagi kita. Dan tepat bagi orang lain. Dan tepat bagi rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti puzzle. Kalau Tuhan menjawab doa, puzzle itu pas ditempatkan. Orangnya tepat, waktunya tepat, kondisinya tepat. Memang jalannya harus demikian. Kadang kalau kita renungkan, kalau kita bayangkan. Memang di luar kapasitas akal budi kita. Dia desainer kehidupan yang paling hebat. Dia arsitek kehidupan yang paling hebat. Kenapa Yohanes Pembaptis harus lahir demikian atau waktunya demikian? Karena pas dengan waktu nanti kelahiran Yesus 8 bulan, 6 bulan setelah itu. Situasi politik, kondisi keadaan ekonomi Israel pun pas, tepat. Itulah hebatnya kalau kita berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita merancang boleh, tapi letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan izinkan Dia ambil penghapus. Menghapus bagian-bagian tertentu yang tidak sesuai dengan planningnya, rencananya. Dan menulis ulang kembali perencanaan yang sudah kita buat. Itulah yang terjadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau selama jawaban doa itu belum ada, selama tantangan itu masih kita hadapi, terus berharap, terus berdoa. Jangan putus asa. Ketika itu yang kita lakukan dengan tekun, dengan setia. Ketika itu yang dilakukan Sakaria dan Elisabet. Jawaban Tuhan yang pas. Yohanes Pembaptis lahir. Rencana kehendak Tuhan tidak delay, tidak tertunda. Semuanya tepat, persis seperti yang dirancangkan. Kalau kita yang merancang bisa terlalu cepat, terlalu awal, terlalu dini. Atau terlambat. Izinkan Dia yang berurusan berperkara, izinkan Dia yang menuntun setiap langkah hidup kita. Tadi sangka itulah hari di mana Sakaria akhirnya mendapat jawaban doa. Meskipun masih tunggu lagi kan. Sekian bulan, 9 bulan 10 hari mungkin lahirlah Yohanes Pembaptis. Kalau dihitung berdasarkan seorang wanita hamil mengandung akhirnya melahirkan anak. Tapi tak disangka, tak diduga itulah harinya. Jangan tinggalkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin besok Tuhan jawab, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan.
Mungkin di dalam tahun ini tak seorang pun yang tahu kapan visi mimpi Tuhan itu digenapi. Tetapi yang pasti respon kitalah yang menentukan bagaimana penggenapan visi dan mimpi dari Tuhan. Sekali lagi jangan dikuasai roh amori itu. Sehingga hati kita pahit kecewa. Akhirnya kita meninggalkan dia. Ayat yang ke-14, perhatikan. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Tadi dalam ayat sebelumnya diberi nama Yohanes. Nama itu penting karena nama menjadi identitas, apalagi Tuhan kasih. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap nama kita punya artinya? Nama saya itu Bernard Samuel. Bernard itu artinya seekor beruang yang kuat. Samuel itu adalah orang yang didengar Tuhan. Syamar itu mendengar, El itu Tuhan, Tuhan mendengar. Orang tua saya ketika memberi nama saya Bernard Samuel, harapannya adalah saya sekuat seekor beruang. Dan Tuhan selalu mendengar apa yang saya nyatakan kepada dia. Setiap nama punya artinya. Mungkin orang tua kita memberi nama kita, mungkin artinya jelek, atau ada yang artinya bagus. Kalau artinya jelek, bukan berarti kita perlu mengubahnya. Tapi kadang-kala ketika kita dibaptis air, kita bisa milih nama tokoh di Alkitab yang menginspirasi hidup kita. Tapi maksudnya Tuhan itu kenal pribadi kita. Dia menyebut kita dengan nama kita. Karena Tuhan punya rencana yang spesifik. Arti nama Yohanes salah satunya adalah pewarta atau pemberi kabar. Dan memang dia ditugaskan demikian. Nama juga berbicara mengenai Tuhan itu berdaulat atas pribadi seseorang. Dan Tuhan punya rencana yang begitu jelas. Dan Yohanes Tuhan panggil sehingga dikatakan semua orang akan bersukacita. Tentu saja yang pertama kali bersukacita adalah Sakaria dan Elisabet sebagai orang tua jasmani. Tapi yang kedua, Tuhan pakai Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Untuk memberitakan orang-orang untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Kalau Tuhan sekali menjawab doa, Dia bukan hanya membuat kita bersukacita. Orang-orang di sekeliling kita pun ikut bersukacita. Karena jawaban doa itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan orang-orang mungkin yang jauh pun ikut bersukacita. Karena ternyata jawaban doa itu entah dalam pekerjaan kita, kesehatan kita, keuangan kita, pendidikan kita, keluarga kita. Membawa kehendak dan rencana Tuhan juga bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara? Tuhan menjawab doa itu bukan hanya untuk diri kita saja. Tapi justru lewat hidup kita. Tuhan memberkati, Tuhan mengubah, Tuhan menuntun orang-orang lain pun. Sebanyak dan sejauh Tuhan mempercayakan hidup kita untuk dipakainya. Itulah hebatnya the year of dreams and visions. Bukan hanya kita yang bersukacita karena jawaban doa atau visi mimpi daripada Tuhan digenapi. Tapi visi mimpi daripada Tuhan yang Tuhan jawab dan genapi di dalam hidup kita. Membawa sungguh-sungguh rencana dan kehendak Tuhan sehingga orang lain pun merasakan dampaknya. Merasakan akibatnya. Merasakan ada anugerah Tuhan yang ikut mereka nikmati. Karena visi dan mimpi daripada Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Itulah sebabnya sejak Gembala kita Pastor Philip Mantova mencanangkan visi The Year of Dreams and Visions itu. Hati saya bersyukur, hati saya menangkap. Saya juga menguatkan jemaat. Karena saya tahu sekali Tuhan menjawab visi atau mimpi itu. Dampaknya itu seperti efek bola salju. Mungkin kecil tapi makin lama makin besar. Dampaknya bukan hanya untuk diri kita. Tetapi bagi kehidupan banyak orang. Sakaria dan Elisabet bersyukur senang dengan jawaban doa itu. Tetapi sekaligus Tuhan rencana dan kehendaknya bisa diselesaikan lewat kehidupan Yohanes Pembaptis. Mari kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 18.
Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sakaria ketika mendengar malaikat Tuhan itu gak percaya. Dan akhirnya Tuhan buat dia jadi bisu. Berarti dia bisu berbulan-bulan lamanya. Mungkin 9 bulan 10 hari itu dia bisu. Karena ketika istrinya Elisabeth mengandung, dia gak bisa berkata-kata sampai akhirnya Yohanes itu dilahirkan. Kalau kita berpikir Tuhan jahat ya kalau begitu membuat Sakaria bisu. Menurut saya itu adalah bukti bahwa Tuhan itu peduli dan sayang juga sama Sakaria. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita mendapat visi atau mimpi dari Tuhan, lalu sepertinya visi mimpi daripada Tuhan itu masih jauh dari penggenapannya, lebih baik kita kontrol hati dan mulut kita. Sebetulnya Sakaria bisu jauh lebih baik. Karena kalau tidak, dia pakai mulutnya sendiri untuk berbicara ketidakpercayaannya. Mungkin dia akan berkata kepada orang-orang lain, imam-imam temannya, atau keluarga yang dia kenal. Dia berkata mungkin gak mungkin dapat anak di tengah usia mereka sudah lanjut. Apalagi mereka punya problem juga mandul. Hati-hati apa yang kita katakan Bapak Ibu Saudara. Amsal berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau yang kita gemakan adalah kebenaran. Kalau yang kita gemakan adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau yang kita gemakan adalah sesuatu yang benar, maka kita akan memakan buahnya. Tapi kalau yang kita gemakan, kalau kita yang ucapkan adalah sesuatu yang bersifat pahit, sesuatu yang bersifat kejengkelan, dendam, sesuatu yang negatif, sesuatu yang menghancurkan, maka buah seperti itu yang kita makan di dalam hidup kita. Apa yang kita gemakan buat anak kita, ketika anak kita lihat mungkin di dalam area-area tertentu dia kurang mahir dalam studinya. Lalu kita berkata, memang kamu bodoh, kamu tolol, kamu goblok. Kita melihat bisnis pekerjaan kita berkata lah sudahlah, hancurlah, bangkrutlah. Karir kita stuck, sudah gak mungkin mengalami terobosan. Entah dalam pelayanan kita, dalam gereja. Apa yang kita gemakan dengan lidah kita, akan kita makan buahnya. Jadi ketika Sakaria dibuat Tuhan bisu, menurut saya sesuatu yang baik. Supaya dia tidak sembarangan di dalam berkata-kata yang bisa saja justru membatalkan janji Tuhan. Yang bisa saja justru menghancurkan dan membuat spirit amori, sakit hati atau iri hati itu, atau kepahitan itu akhirnya tambah menguasai hidupnya. Akhirnya mengacaukan setiap rencana dan kehendak Tuhan. Daud berkata dalam perjalanan kehidupannya, dia berkata, aku menyimpan janjimu ya Tuhan di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini visi dan mimpi daripada Tuhan masih jauh daripada penggenapannya, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Yang kita ucapkan, yang kita katakan harusnya membawa kita semakin dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Jangan justru akhirnya membawa kita semakin jauh dari penggenapan janji Tuhan itu dalam hidup kita. Ini adalah bukti Tuhan begitu baik dalam hidup Sakaria. Kita lihat ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugasnya ia pulang ke rumah.
Perhatikan berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak ibu saudara, dia tahu waktu yang terbaik menjawab setiap doa-doa kita. Setiap permohonan kita. Kalau kita merasa gak kuat, kalau kita merasa gak berdaya di dalam hidup ini, ingat kita punya jalan ke atas. Jalan berdoa. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kalau kondisi kayaknya gak efektif, kondisi kayaknya kita terpenjara, masih ada jalan ke atas. Dan Tuhan itu selalu menjawab doa, Dia pasti menjawab doa. Tapi jawaban doanya tentu saja sesuai dengan versi Dia yang terbaik, bukan versi kita. Tentu saja sesuai dengan waktu Dia yang terbaik. Kalau itu yang kita pegang, spirit amori kita tidak biarkan menguasai hidup kita. Maka kita berjalan di dalam penggenapannya, kita berjalan semakin dekat di dalam penggenapannya. Ketika kondisi tidak makin kondusif, mungkin sedikit lagi jawaban doa itu. Sakaria bersukacita, Elisabet pun bersukacita. Mereka nunggu puluhan tahun, bahkan mereka sudah lanjut usia. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak ibu saudara, kita semakin berjalan mendekati penggenapan janji itu. Tak kebetulan visi ini dicanangkan. Karena demikian Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Beberapa ayat terakhir, langsung lompat ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Ayat terakhir. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Akhirnya visi mimpi daripada Tuhan itu digenapi. Dan tadi yang seperti saya bahas, ungkapkan berulang-ulang. Sekali Tuhan jawab mimpi mereka. Bukan hanya keluarga kecil ini, suami istri ini yang bersukacita. Anak ini dipakai Tuhan. Sama juga setiap aspek hidup kita. Entah hari ini kita bergumul soal anak, soal pekerjaan, soal keuangan, soal pelayanan, soal apapun dalam hidup kita. Sekali dia genapi mimpi itu. Visi mimpi yang dia genapi dalam hidup kita. Itu punya efek yang luar biasa. Berdampak bagi orang lain dan bagi penyelesaian rencana kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, apa aplikasinya kalau begitu? Bagaimana supaya hati kita sembuh dari hati yang pahit? Yang pertama, miliki standar kehidupan ini, hiduplah benar di hadapan Allah.
Yesus adalah pribadi yang benar, tiru perkataan, pikiran, perasaannya. Firman Allah adalah firman kebenaran. Renungkan setiap hari, hargai saat kita beribadah dengarkan firman atau membahas firman dalam connect group kita atau saat teduh kita. Ketika di rumah masing-masing merenungkan Alkitab. Yang kedua, hadapi masalah bersama dan berdoalah. Kalau kita sudah menikah, sepakat, suami istri sepakat itu sangat luar biasa hasilnya. Ketika 2-3 orang di atas muka bumi ini sepakat, Tuhan mendengar dan mengabulkan apa yang mereka doakan. Yang belum menikah sepakat dengan orang tua, sepakat dengan mungkin saudara kandung, siblings kita. Atau mungkin dengan rekan satu CG kita, dengan pemimpin kita. Hadapi masalah bersama dan berdoalah. Dan yang terakhir, milikilah kerinduan dipakai Tuhan. Setiap kali ketika kita menantikan janji Tuhan digenapi, belum digenapi. Lihatlah ini bahwa sekali Tuhan menggenapi, Tuhan itu akan pakai kita. Lewat visi mimpinya yang dijawab itu Tuhan akan pakai. Milikilah kerinduan kerinduan demikian dipakai Tuhan. Lewat penggenapan visi mimpi daripada Tuhan. Karena ketika dia menjawab doa kita, menjawab visi mimpinya, menggenapinya, akan banyak hal yang kena dampaknya. Kalau 3 hal ini kita lakukan, kita berjalan di dalamnya, spirit amori, spirit yang membuat hati kita pahit, tidak akan menguasai hati kita. Kita jaga demikian. Dan sama seperti bangsa Israel, memasuki tanah perjanjian, dibiarkan 7 bangsa, supaya mereka hidup semakin mengandalkan Tuhan. Mereka hidup tidak sombong, tidak meninggalkan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan membawa mereka untuk mereka menguasai tanah perjanjian. Mereka mengalami penggenapan visi dan mimpi dari Tuhan. Demikian juga saya percaya Tuhan akan membawa kita melihat penggenapan visi dan mimpi yang Dia sudah rancangkan sebelumnya. Yang percaya sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.